bahas nasional kostum dari Indonesia yang dipakai jebolan putri Indonesia di ajang internasional. Bakalan panjang nih kayaknya. Hai, ini Alfayed. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Komen juga ide-ide untuk pembahasan selanjutnya dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sekedar informasi, aku bahas pageant di TikTok. Bisa banget mampir di @suara.alfayed. Bicara soal nasional kostum, negara kita nggak kehabisan ide untuk selalu memberikan inspirasi kepada desainer-desainer luar biasa dari Indonesia dalam menciptakan nasional kostum yang digunakan oleh wakil kita ke ajang internasional. Saking kaya dan luasnya budaya kita, bahkan ada beberapa nasional kostum yang malah memberikan informasi ke aku bahwa Indonesia punya budaya ini loh. Dan hal yang membuat aku pribadi makin menyadari bahwa Indonesia sangat beragam ialah nasional kostum. Well, di video kali ini, sesuai requestan, aku hanya akan memaparkan nasional kostum yang dikenakan oleh para putri-putri dari Yayasan Putri Indonesia ke ajang internasional. Kita mulai dari Artika Sari Devi tahun 2005 menjadi titik balik kembalinya Indonesia ke panggung Miss Universe setelah vakum beberapa lama. Artika, Putri Indonesia 2004 yang menjadi wakil Indonesia di Miss Universe 2005, berhasil mencuri perhatian dunia karena nasional kostum bertema gadis Bali. Nasional kostum ini dirancang oleh maestro kebaya Ana Apanti. Itu sangat anggun ketika dikenakan oleh Artika lengkap bersama dengan hiasan kepala khas Bali. Sayang, di ajang yang diselenggarakan di Thailand itu, Artika belum berhasil meraih gelar Best National Costume. Lanjut ada Nadine Chandrawinata, gadis blasteran Jawa Jerman, berhasil ditunjuk menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Universe 2006 setelah memenangkan Putri Indonesia 2005. Untuk tema yang diusung oleh Nadine Chandrawinata pada nasional kostumnya adalah Ratu Kencana Wungu. Kostum tersebut didesain oleh Ana Apanti. Kostum ini rumornya dinobatkan sebagai first runner-up Best National Costume. Jawara nasional kostum Miss Universe 2006 dimenangkan oleh Miss Jepang Kurara Chibana yang mengangkat tema heroik dan menggunakan properti samurai. Lalu ada nasional kostum yang dikenakan Agni Pratista Putri Indonesia 2006 yang berkompetisi di Miss Universe 2007. Dimana aku yakin banget kalian pasti pernah mendengar rumor kalau Indonesia berhasil memenangkan Best National Costume. Namun karena tema yang diusung oleh Indonesia dan Malaysia untuk nasional kostum sama, pihak Miss Universe organisasi selaku penyelenggara tidak mengumumkannya. Ini hoax ya. Kenyataannya, penilaian nasional kostum di tahun itu berdasarkan tepuk tangan penonton yang jelas ini tidak fair, sebab sang tuan rumah Meksiko akan diuntungkan dengan kebijakan ini. Oleh karena itu, penghargaan nasional kostum di tahun ini ditiadakan. Budaya Dayak Keyah menjadi tema nasional kostum kontes Indonesia di Miss Universe 2007. Berbeda dengan sebelumnya yang mengusung kostum yang modern namun berbau etnik, kali ini Fior menggunakan kostum layaknya asli. Bukan hanya pakaian, aksesoris pendukung seperti topi dan bulu-bulu yang sering digunakan penari Dayak juga digunakan untuk memperindah kostum tersebut. Fun fact-nya, nasional kostum Agni ini dilengkapi dengan tombak, namun sayang tombaknya nggak lolos di airport Los Angeles saat transit menuju Mexico City. Di tahun itu juga, Rahma Lendi Putri Indonesia Pariwisata 2006 dikirim ke ajang Miss Internasional, di mana dia mengenakan baju adat asal Lampung. Next, Gracia Putri Rayamawasti, Putri Indonesia 2007 yang mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2008, menggunakan kostum kontemporer karya Ana Apanti. Senandung Bumi Papua menjadi tema nasional kostum yang dibawa Putri Rayamawasti di ajang tersebut. Busana ini terdiri dari dua bagian, yakni atasan kebaya dengan payet-payet mutiara, dipadukan dengan bawahan rok panjang dari bahan rumput ilalang yang telah dimodifikasi. Tema kali ini mengambil inspirasi dari alam sehingga keseluruhan bahannya diambil dari bahan alami. Fun fact-nya, Mbak Rayema sendiri
mengaku tidak menyukai national costume ini sebab dirasa tidak memiliki kesinambungan. Kebaya dan rok dari rumput ilalang, bukan perpaduan yang sempurna. Di tahun yang sama ada Duma Riris, runner-up 1 Putri Indonesia 2007 yang dikirim ke ajang Miss Internasional 2008. Duma mengenakan baju adat Nongro Aceh Darussalam pada kontes tersebut. Alasannya, sebab di tahun itu, national costume digunakan pada parade di mana para peserta Miss Internasional akan berjalan sepanjang 2 km. Karena baju adat Aceh pakai celana, jadinya lebih memudahkan Duma itu sendiri. Berbeda dengan national costume sebelumnya, pada penyelenggaraan Miss Universe 2009, Indonesia mengangkat tema heroik. Tokoh pewayangan Sri Kandi menjadi tema kostum yang diparadekan oleh Zivana Leticia, Putri Indonesia 2008 di hadapan para juri Miss Universe 2009. Zivana menjelma sebagai Sri Kandi dengan kostum berwarna merah dengan bawahan batik serta berselendang biru, menggunakan properti panah dengan busur emas menambah kesan heroik kostum tersebut. Menurut pengakuan Zivana, saking beratnya, panah tersebut ditinggalkan di Bahamas, tidak dibawa pulang ke Indonesia. Tak lupa pula ada Ayu Diandra, runner-up 1 Putri Indonesia 2008 yang dikirim ke ajang Miss Internasional 2009, di mana dia membawa national costume rancangan Raden Siriat dengan tema Polarity Kebaya, terinspirasi dari hukum polaritas tentang dua hal bertolak belakang dalam hidup dalam dunia yang diaplikasikan dengan warna hitam dan putih. Untuk kedua kalinya, tema Papua menjadi tagline national costume wakil Indonesia. Namun bedanya dengan national costume 2008, kostum Miss Universe 2010 yang dikenakan oleh Kori Senioripa Putri Indonesia 2009 ini lebih bernuansa etnik. Perpaduan kostum, bagian atas dan bawah lebih mirip kostum masyarakat Papua. Dan runner-up Putri Indonesia 2009, Zukriyatul Hafizah, juga mengikuti ajang Miss Internasional 2010 di Cina. Dia memperkenalkan pakaian daerah khas Gorontalo, Biliu. Pakaian tersebut dianggap tepat dibawa ke ajang Miss Internasional 2010 karena ramah lingkungan. Lanjut ada The Beauty of Wayang Golek yang menjadi tema nasional kostum wakil Indonesia di ajang Miss Universe 2011 yang dibawakan epik oleh Nadine Ames, Putri Indonesia 2010. The Beauty of Wayang Golek adalah rancangan Guru Soekarno Putra. Ide awal pemilihan tema busana Wayang Golek ini berasal dari masukan para pemerhati pageant di Indonesia yang bergabung dalam komunitas Indo Pageant. Nasional kostum tersebut gagal meraih simpati juri dan juara nasional kostum dimenangkan oleh Panama. Lalu, ada Dr. Raisa Kartikasari yang membawa kebaya modern karya anak panti ke ajang Miss Internasional sebagai nasional kostum. Dan ada Alessandra Hadijah Usman, Putri Indonesia Pariwisata 2010 yang dikirim ke ajang Miss Asia Pacific World 2011. Untuk nasional kostum, dia mengenakan busana yang dibuat khusus oleh tim Solo Batik Karnaval dengan tema Eksotika Bali. Maria Selena, Putri Indonesia 2011 menjadi wakil Indonesia pada pagelaran Miss Universe 2012. Indonesia menampilkan kostum burung Garuda yang megah. Kostum besutan Solo Batik Karnaval tersebut didominasi oleh warna merah dan putih. Selain itu, hadir pula sentuhan batik di bagian sayap burungnya. Nasional kostum ini berada di peringkat ke-10 sebagai Best National Costume di tahun tersebut. Nah, untuk Putri Indonesia Lingkungan 2011, ada Liza Eli yang berkompetisi di Miss Internasional 2012 di mana dia membawa nasional kostum bertema kuda lumping buatan dari Solo Batik Karnaval. Jadi, wakil Indonesia udah pernah pakai tema ini jauh sebelum kuda warisan muncul. Kemudian Andi Natasha Putri Indonesia Pariwisata berkompetisi di ajang Miss Asia Pasifik 2012 di mana nasional kostumnya mengenakan busana daerah adat Tanah Toraja. Busana ini juga dikenakan pada saat malam bakat di mana Natasha akan menarikan tari Ma Gelu. Wulandari Herman, Putri Indonesia 2013 berkompetisi di ajang Miss Universe 2013, memberikan hadiah yang luar biasa atas prestasinya untuk Indonesia. Tidak sia-sia rupanya usaha Wuni Wulan mengenakan kostum nasional dengan seberat sekitar 10-15 kg di ajang Miss Universe 2013 yang diadakan di Rusia tersebut. Sebab ia menyabat posisi runner-up 3 di sesi nasional kostum tersebut.
ia dikalahkan oleh Miss Nicaragua yang duduk di peringkat 1 dengan desain kostum nasional yang hampir mirip dengan busana rewong miliknya. Kostum dengan bahan 99 lembar bulu merah serta lebar 1,5 meter dengan tinggi 3 meter tersebut dirancang oleh desainer Yanuar Priyadi, Ning Hadiati, dan Sri Uningsih. Wulandari mengaku cukup kerepotan saat belum terbiasa berlatih mengenakan kostum sebesar itu. Di 2013 juga, ada Marisa Sartika, putri Indonesia lingkungan yang dikirim untuk berkompetisi di ajang Miss Internasional 2013, di mana dia mengenakan kostum bertema nasional. Hiasan kepala dalam kostum nasional tersebut menonjolkan warisan flora dan fauna, sementara kelopak bunga terdiri di belakang bahunya memperkuat nuansa etnis budaya Indonesia. Kemudian ada Chokis Putri Indonesia Pariwisata 2013 yang berkompetisi di Miss Supranasional 2013, di mana pada sesi nasional kostum, Chokis menggunakan kostum dengan tema Dayak Butterfly yang terinspirasi dari suku Dayak Kalimantan Timur yang berbahan dasar kulit nyamuk. Untuk warna dalam busana ini tetap mengakar pada warna asli Dayak, yakni warna hitam yang diaplikasikan dengan bahan rok bawahan. Dan yang terakhir di tahun 2013 ada Novia Indriani Mamuaya, runner-up 3 putri Indonesia yang dikirim ke ajang Miss Grand International 2013, di mana dirinya mengenakan kebaya rancangan Intan Avanti. Di 2014 ada Elvira Devina Mira, putri Indonesia 2014 yang mewakili Indonesia di ajang Miss Universe, di mana dirinya mengenakan kostum Borobudur seberat 20 kg yang dibuat oleh Jember Fashion Carnaval yang digawangi oleh desainer Dinan Paris yang bertema The Chronicle of Borobudur. Lalu ada juga Elvin Rapa, putri Indonesia lingkungan yang mengenakan nasional kostum bertema Tale of Cigar Crown, di mana beratnya mencapai 15 kg yang merupakan kolaborasi desainer ternama seperti Anas Hayrunas, Dian Pelangi, dan Dinan Paris, dibawa ke ajang Miss Internasional 2014. Dan yang terakhir ada Esteliana, putri Indonesia Pariwisata yang berkompetisi di ajang Miss Supranasional 2014, di mana dirinya mengenakan nasional kostum bernama Warrior Princess of Borneo yang didesain oleh mendiang Dinan Faris dengan berat 14 kg. Ketiga nasional kostum ini di tahun 2014 sama-sama menyabet gelar Best National Costume di ajang kecantikan masing-masing. Next ada Anindya Kusuma Putri yang merupakan putri Indonesia 2015 yang berkompetisi di ajang Miss Universe 2015, di mana Anin mengenakan nasional kostum karya Jember Fashion Carnaval bertema Mystical Ace of Barong. Lalu ada Cynthia Fabiola, putri Indonesia lingkungan yang berkompetisi di Miss Internasional 2015, membawa nasional kostum bertema Legend of Tribuana Tunggadewi, kostum karya Dinan Faris yang mengangkat budaya dari kerajaan Majapahit yang megah dengan bobot mencapai 22 kg. Dan untuk kesekian kalinya, karya Dinan Faris kali ini dengan tema Toraja yang dikenakan oleh Gracia Amanda, putri Indonesia Pariwisata di Miss Supranasional 2015, dan nasional kostum ini berhasil menyabet gelar Best National Costume. Di 2016 ada kostum nasional bernama Garuda Unity and Diversity yang dibawakan oleh putri Indonesia 2016 Keisha Warau di ajang Miss Universe 2016 karya Dinan Faris again. Lalu ada kostum bertema Dewi Sinta karya Jember Fashion Carnaval untuk ajang Miss Internasional 2016 yang dibawakan oleh putri Indonesia lingkungan 2016 Felicia Huang. Selanjutnya ada nasional kostum yang dikenakan oleh Intan Alentrino, putri Indonesia Pariwisata dengan tema wayang golek. Dan yang terakhir di tahun 2016 ada nasional kostum Royal Sigoh, masih dibuat oleh Dinan Faris yang dibawakan oleh Ariska Putri Pertiwi pada ajang Ratu Kontes Kecantikan yang dilaksanakan di Las Vegas. Repot Miss Grand International 2016 dan berhasil keluar sebagai Best National Costume. Kita lanjut ke 2017, ada nasional kostum dari Bunga Jelita Ibrani, putri Indonesia 2017 yang bertanding di Miss Universe 2017, di mana dirinya mengenakan nasional kostum karya desainer aksesoris ternama Rinaldi Yunardi dengan tema Warrior of Orang Utan. Itu tidak memiliki berat yang menyulitkan bunga berjalan di atas panggung. Selanjutnya ialah nasional kostum yang paling aku suka, kostum nasional Mbo Jamu dan Rahasia, ramuan kuno karya Anissa Banyuwangi.
Dalam sesi ini, Kevin Liliana, Putri Indonesia Lingkungan 2017 di Miss Internasional, mengenakan baju kebaya berwarna ungu dengan jarit batik. Sebagaimana penjual jamu sungguhan, Kevin juga akan membawa bakul anyaman yang berisi beberapa botol jamu, plus ember kecil tempat mencuci gelas kecil untuk minum jamu. Lanjut, ada national costume dari Putri Indonesia Pariwisata, Karina Nadila, yang dibawa ke ajang Miss Supranasional 2017 bertajuk Lembuswana, The Apparatus of the King. Busana ini berbobot 30 kg, dan yang terakhir di tahun 2017 ada karya kolaborasi Mayarati Kontur dan Morpaccio Body Art. Ini bisa dibilang yang paling megah serta rumit di antara yang lain. Karenanya, tidak ada keraguan saat Ibu Pertiwi didapuk sebagai nasional kostum terbaik dalam Miss Grand International 2017 yang dikenakan oleh Dea Gusti Reskita, Putri Indonesia Perdamaian 2017. Pada Miss Universe 2018, Sonia Regina Citra, Putri Indonesia 2018 tampil memeragakan kostum nasionalnya yang dirancang oleh Dinan Faris dari Jember Fashion Carnaval bertema The Bird of Paradise. Di notice ya, ini merupakan salah satu nasional kostum yang paling aku suka banget. Lalu ada Pania Herlambang, Putri Indonesia Lingkungan 2018 yang berkompetisi di Miss Internasional, membawakan nasional kostum bertemakan Rumah Gadang, rancangan desainer Dinan Paris, dan karya Jember Fashion Carnaval lainnya di tahun ini. Nasional kostum yang dikenakan oleh Wilda Situngkir, Putri Indonesia Pariwisata 2018 ini di Miss Supranasional, di mana kostum ini berhasil keluar sebagai Best National Costume di tahun itu. Kita ke tahun 2019, tepatnya di ajang Miss Universe. Putri Indonesia 2019, Federica Alexis Cole, mengenakan kostum nasional terinspirasi dari tokoh pewayangan perempuan paling terkenal, yaitu Sri Kandi, yang merupakan hasil rancangan Mayarati Kontur dan Morpaccio Body Art. Di sisi lain, Jolin Mary, Putri Indonesia Lingkungan 2019, tampil dalam belotan kostum nasional yang terinspirasi dari Dewi Rengganis di ajang Miss Internasional. Dan yang terakhir dari tahun 2019 ada Jessica Fitriana, Putri Indonesia Pariwisata, yang berhasil menyabet juara ketiga Best National Costume Miss Supranasional 2019, di mana dirinya membawakan national costume rancangan Ayunda Vira Intan. Selanjutnya di tahun 2020 ada kostum nasional yang dikenakan oleh Roro Ayu Maulida, Putri Indonesia 2020, yang bertanding pada Miss Universe 2020, di mana Ayuma menampilkan kostum bertema Komodo, kolaborasi antara desainer AM Putri dari Diana Kontur serta desainer aksesoris Yuling Ho dan Silvi Prajogo dari Lecil Design. Lalu ada juga kostum nasional bertajuk The Dashing of Opus Kabalus, di mana dikenakan oleh Putri Indonesia Pariwisata 2020 Jihan Almira Syedid di ajang Miss Supranasional 2021. Aku tahu ini udah kepanjangan, tapi masih ada national costume yang dikenakan oleh Laksmi Denivs Wardana, Putri Indonesia 2022 di kontes Miss Universe 2022, di mana dirinya mengenakan national costume desain dari Morpaccio dan didukung oleh desainer Eko Chandra. Lanjut, ada Dr. Cindy, Putri Indonesia Lingkungan 2022, yang mengenakan national costume bertema Ratu Mandalika, karya Jember Fashion Carnaval. Lalu ada Dinda, Putri Indonesia Pariwisata 2022, yang mengenakan kostum nasional bertema The Exquisite of Indonesian Flower di panggung Miss Supranasional 2022. Kemudian ada Putri Indonesia 2023, Farhana Nariswari, yang dikirim ke ajang Miss Internasional 2023, membawakan nasional kostum karya Inggi Kendaran. Ini memiliki makna filosofi yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Ini memiliki arti untuk menjaga harga diri, nama baik, martabat, dan kehormatan hidup. Ada juga Yasinta Aurelia, Putri Indonesia Lingkungan 2023, yang membawakan nasional kostum bertema The Warrior of Wakambas, yang dirancang oleh desainer Anissa Pebi. Dan ini batch terakhir di list ini.
Harasta Haifa Zahra Putri Indonesia 2024 yang menggunakan national costume yang terinspirasi dari Sri Kandi yang dirancang oleh desainer Intan Avanti. Ada juga national costume simpel karya Pera Anggriani yang berkolaborasi dengan Mangulosi yang Sophia Kirana Putri Indonesia Lingkungan 2024 kenakan pada perhelatan Miss Internasional yang bernama Ratu Karo Mountain Majesty. Selanjutnya, ada national costume yang Permata Julia Street kenakan pada Miss Cosmo 2024 terinspirasi dari Dewi Saraswati sebagai simbol ilmu pengetahuan bagi umat Hindu di Bali yang dirancang oleh desainer asal Bali yakni Inggi Kenran. Dan yang terakhir adalah Melati Teja, Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan 2024 yang mengenakan national costume karya kolaborasi dari Jesse Gunawan dan tim Jember Fashion Carnaval bertajuk Sang Pembatik. Well, aku tahu ini udah kepanjangan banget, but thank you so much bagi yang udah request pembahasan kali ini. By the way, aku juga buat konten pageant di akun TikTok Suara Alpayet. Bantu follow ya. Dan dalam beberapa waktu ke depan, aku lagi ngerjain project. Doain biar cepat selesai, biar bisa aku segera announcement ke kalian. Untuk pembahasan selanjutnya, lihat aja nanti deh, kita bakal bahas apa.